Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Baiklah, untuk kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang didapat pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan selamat belajar untuk kalian semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang kewajiban membela negara. A. Pengertian bela negara. Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, membela negara merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, membela negara sudah sepantasnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, dalam upaya pembelaan negara merupakan suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi rasa cinta pada tanah air. B. Dasar hukum bela negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Hak dan kewajiban tersebut diatur dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan dalam upaya pembelaan negara adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua. A. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak dan kewajiban ikut serta setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara terdapat dalam bab 10 tentang warga negara dan penduduk. B. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pernyataan tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan dimasukkan ke dalam kelompok bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 6/4/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor 7/MPR/2000 tentang peranan Tentara Nasional Republik Indonesia dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurut Pasal 9, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara, diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. C. Prinsip-prinsip dalam pembelaan negara. Prinsip ikut serta dalam pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Mengandung makna bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Menurut Saronji Dahlan, bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela negara, serta mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segala ancaman. 2. Pembelaan negara dapat diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara,
yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. 3. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Segala perselisihan dan pertikaian yang timbul dari hubungan antar bangsa atau antar negara dapat diselesaikan melalui jalan damai. Bagi bangsa Indonesia, kekerasan atau perang merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan jika secara damai tidak berhasil. Prinsip demikian ini menunjukkan pandangan bahwa bangsa Indonesia tentang perang dan damai. 4. Bangsa Indonesia menentang segala macam bentuk penjajahan dan menerapkan politik bebas aktif, di mana untuk pertahanan negara yang keluar bersifat defensif aktif, yang berarti tidak agresif dan tidak ekspensif, sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Yang kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta, yang berarti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai kesatuan pertahanan. Yang keenam, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, atas dasar prinsip tersebutlah, bangsa Indonesia tidak terikat atau tidak turut serta dalam suatu fakta pertahanan yang ada pada saat ini. Indonesia menjadi anggota negara-negara non-blok. D. Hak dan kewajiban warga negara. Keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat Pasal 27 ayat 3, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta kepada tanah air. Selain sebagai hak dan kewajiban, membela negara merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang diberikan oleh negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 juga menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pertahanan negara mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. E. Partisipasi dalam upaya membela negara. Partisipasi atau peran serta adalah sikap dari warga negara untuk turut berperan serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, setiap warga negara dituntut berperan secara aktif dalam suatu kegiatan bela negara. Upaya pertahanan dan keamanan negara mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya buatan dan prasarana fisik dan psikis bangsa dan negara. Dalam usaha pembelaan negara secara fisik, rakyat dapat dilibatkan dalam penanganan ancaman yang ada. Rakyat disiapkan dan dilatih sehingga menjadi rakyat terlatih. Di samping terdapat ancaman bersifat fisik, ada juga ancaman yang bersifat non-fisik. Ancaman yang bersifat non-fisik atau militer setiap waktu selalu dihadapi oleh negara. Bela negara non-militer atau non-fisik dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam berbagai bentuk, dalam berbagai situasi, misalnya dengan meningkatkan kesadaran diri dan akan makna berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi, mewujudkan rasa cinta tanah air melalui pengabdian secara tulus, ikhlas, dan pada masyarakat. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Baiklah, kali ini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian. Tuliskan, menurut kamu, bentuk partisipasi seperti apa yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya bela negara yang bersifat non-fisik.
Mungkin demikian materi yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.